wajib nasional dulu. Ayo silakan Mary.
bilang manusia sebagai makhluk sosial. Apa manusia sebagai makhluk sosial tadi? Ayo silakan Cherry. Manusia sebagai warga masyarakat. Ya, manusia sebagai warga masyarakat. Oke, ada yang lain? Baby? Manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Bagus, beri aplaus dulu untuk Cherry dan Baby. Jadi makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Pasti membutuhkan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial bermoral. Manusia sebagai makhluk sosial yang bermoral adalah upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan sosialnya atau berhubungan dengan orang lain dengan berusaha mengendalikan diri serta menjunjung tinggi nilai moral sebagai insan beragama serta menjunjung tinggi norma-norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita dalam bermasyarakat itu harus menjunjung tinggi norma-norma sosial yang bermoral. Selanjutnya itu ada ciri manusia sosial. Ada yang bisa membantu Ibu? Apa itu ciri manusia yang sosial? Ayo, ada yang bisa membantu Ibu? Silakan Pria Aurel. Ciri-ciri manusia sosial. Satu, berusaha mengendalikan diri, yaitu bertindak sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Dua, sedang bekerja sama dan saling membangun dengan sesama anggota masyarakat. Oke, bagus. Beri aplaus dulu untuk Pria Aurel. Ciri-ciri manusia sosial itu adalah berusaha mengendalikan diri, yaitu bertindak sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Berarti kita harus bisa mengendalikan diri kita, tidak bisa bersemena-semena berperilaku. Kita tidak boleh, apa kata Ibu tadi? Bertindak sesuai kehendak kita. Yang kedua itu senang bekerja sama dan saling tolong-menolong dengan sesama anggota masyarakat. Tadi sudah Ibu jelaskan di contohnya tadi, kalian sudah menyebutkan itu senang bekerja sama dan saling tolong-menolong. Oke, contohnya tadi sudah yang tolong-menolong dan kerjasama tadi ialah bergotong royong. Bukan jalan, gotong royong memindahkan rumah dan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar kita. Oke, selanjutnya contoh perilaku makhluk sosial yang bermoral. Ada yang bisa membantu lagi? Contoh perilaku. Cherry, bisa membantu Ibu? Silakan berdiri. Gotong royong, perbaiki desa, mengunjungi orang yang terkena musibah, membantu anak yatim. Oke, bagus. Aplaus dulu untuk Cherry. Contoh perilaku makhluk sosial yang bermoral itu gotong royong, terus mengunjungi orang yang terkena musibah dan membantu anak yatim. Apa kalian pernah? Nah, seperti contoh
perilaku ini? Apa kalian sering melakukannya atau pernah melakukannya dalam kehidupan kita? Pernah. Secara tidak langsung kita pernah melakukannya dengan mengunjungi teman kita yang sakit, nenek kita yang sakit, tetangga kita yang sakit, dan kemarin kita pernah terkena bencana banjir. Ya, kita kan sudah pernah mengunjungi mereka. Jadi yang kedua itu membantu anak yatim. Kita harus membantu orang yang lagi kesusahan. Oke? Itu adalah contoh perilaku makhluk sosial yang bermoral. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk ekonomi. Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki banyak kebutuhan. Kita banyak tidak kebutuhan, Nak? Oke, kita banyak sekali kebutuhan. Untuk memenuhi, manusia bersedia melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya seperti apa, Nak? Berjualan di pasar. Oke, apa lagi? Bekerja di kantor. Apa lagi? Setiap pagi kalian membeli pempek di pinggir jalan, itu berarti dia sudah memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, mengerti? Selanjutnya, manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral adalah upaya manusia dalam usaha mendapatkan alat pemenuhan kebutuhan dengan usaha mengendalikan diri dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, itu ada gambar, kalian lihat ke depan, itu gambar yang pertama yang sedang berjualan di pasar. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada yang bekerja di kantor. Ciri-ciri makhluk ekonomi yang bermoral. Ada yang bisa membantu Ibu? Ada yang tahu ciri-ciri manusia yang bermoral? Ciri-ciri ekonomi yang bermoral. Ayo, Arya, silakan. Ciri-ciri makhluk ekonomi yang bermoral. Satu, berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Selalu berpedoman pada faktor moral. Memerlukan kerjasama dengan manusia lain. Oke, dapur dulu untuk kalian. Ciri-ciri makhluk ekonomi yang bermoral itu ada berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, jika kita ingin bertahan hidup, kita harus memenuhi kebutuhan kita. Terus selalu berpedoman pada faktor moral, memerlukan kerjasama dengan manusia. Kalau kita tidak ingin bekerja sama dengan manusia, apakah kita bisa memenuhi ekonomi kita? Hah?
tapi kita masih membutuhkan orang lain. Jadi itulah contoh manusia sebagai makhluk sosial ekonomi yang bermoral. Contoh perilaku makhluk ekonomi yang bermoral. Silakan Revaldo. Berdiri nak, silakan berdiri nak. Berdagang dengan jujur, membeli bensin dengan antre, menjadi penjabat negara yang bersih dari KKN, mencari ikan dengan jalan, bukan dengan dinamit. Oke. Beri aplaus dulu. Jadi, yang ekonomi yang bermoral itu adalah berdagang dengan jujur, tidak boleh menipu. Kemarin itu ada pas kita COVID, itu ada yang berjualan masker, tetapi tidak jujur, berarti sudah tidak bermoral karena yang sampai bukan masker, tetapi batu bata. Oke, itu tidak boleh dicontoh. Membeli bensin dengan antri. Jadi, kita harus membiasakan diri kita untuk antre dimanapun kita, baik itu di sekolah, di rumah, di masyarakat, kita harus budayakan antre. Mencari ikan dengan jala, bukan dengan dinamit. Oke, alhamdulillah di daerah kita mencari ikan dengan jujur. Kita tidak pernah menggunakan dinamit ataupun racun-racun ikan, tetapi kita mencari ikan dengan cara yang jujur. Seperti apa? Ada yang bisa membantu ibu? Mencari ikan dengan jala. Oke, mencari ikan dengan Jala. Ada lagi mencari ikan dengan memancing. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Kalau sudah bisa mengerti, kita lanjut ke diskusi. Tetapi sebelum kita berdiskusi, kita ice breaking dulu ya. Sudah siap ice breakingnya? Sudah. Oke. Tepuk PPK. Radio nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Oke. Sudah semangat kan? Sudah. Oke, kalau sudah semangat, baiklah kita lanjut ke materi kita. Karena tadi sudah Ibu jelaskan ya. Materi kita sudah kita jelaskan dan kalian sudah mengerti dengan materi kita. Jadi, Ibu akan memberi kita untuk diskusi. Silakan keluarkan buku kalian. Ibu akan membagikan LKPD.
Sebelumnya kalian lihat dulu video ini, baru kalian mengerjakan LKPD-nya. Merdeka Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 SMP terdapat pertanyaan mengenai contoh aktivitas manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk ekonomi bermoral. Sekarang akan membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk ekonomi yang berupaya. Yuk, manusia dianggap sebagai makhluk sosial karena hidup berdampingan dengan orang lain dan tidak dapat hidup sendirian. Sedangkan manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral karena manusia mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus bertransaksi atau memenuhi kebutuhannya dengan bekerja sama dengan pihak lain. Yuk sekarang kita bahas sebagai contoh aktivitas manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk ekonomi bermoral. Contoh aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Adanya rasa simpati dan empati. Simpati adalah rasa empati terhadap orang lain, sedangkan empati adalah perasaan mengenai apa yang dirasakan orang lain. Contohnya saat ada bencana alam, kita bersimpati pada korban dan memberikan bantuan berupa obat-obatan dan uang tunai. Gotong royong atau kerjasama. Untuk mencapai sebuah tujuan, saya membutuhkan kerjasama atau gotong royong. Saat manusia gotong royong, maka akan ada sebuah interaksi dan rasa saling membutuhkan, sehingga meningkatkan rasa solidaritas. Contohnya membersihkan lingkungan sekolah atau lingkungan rumah, membantu orang lain. Manusia membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup dan saling bergantungan satu dengan yang lainnya. Contohnya membantu orang lain yang sedang susah dan membutuhkan pertolongan kita. Saling menghormati dan menghargai. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Kita harus menghormati dan menghargainya. Contohnya menghargai teman yang sedang beribadah dan menghormati pilihannya. Berteman dengan orang lain. Dengan berteman dengan orang lain akan membuktikan manusia sebagai makhluk sosial. Contoh aktivitas manusia sebagai makhluk ekonomi bermoral. Seseorang yang berprofesi sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa. Saat menerima bantuan sosial, seseorang membaginya untuk sekitar dengan jujur dan tidak dimiliki untuk individu seorang. Saat ada pandemi, setiap orang memiliki kebutuhan masing-masing. Untuk itu, jangan menimbun barang yang menyebabkan orang lain rugi, ya. Melakukan tawar-menawar dengan pedagang dengan sopan. Jika kita menjadi seorang pedagang, maka berdaganglah dengan jujur. Menangkap ikan dengan jala, bukan dengan bom, sehingga dapat merusak lingkungan. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen. Oke, kalau sudah kalian baca di LKPD kalian, silakan diskusikan dengan temannya. Jangan bekerja sendiri-sendiri ya. Itu ada ini ada yang mau didiskusikan. Silakan cari di berbagai sumber, itu kalian buka. Silakan buka buku ataupun sumber lain.
Oke. Tulis di lembar LKPD di belakangnya, nak ya. Untuk menjawabnya itu kalian tulis, untuk membuat laporannya kalian tulis hasilnya di lembar belakang, oke? Ngerti nak? Tadi sudah ada aktivitas yang disebutkan di video, tetapi masih banyak lagi aktivitas yang lain. Kalian lihat di buku ataupun di sumber yang lain, silakan kalian buka, diskusikan, nak ya. Jangan bekerja sendiri-sendiri.
video. Ya, jangan bekerja sendiri-sendiri, jangan berpatokan kepada temannya. Nah, sambil ibu inikan videonya, kalian silakan berdiskusi. Nah, ayo. Nanti kalian kalau sudah selesai dipresentasikan ke depan. Jadi kalian maju ke depan untuk mempresentasikan
prinsipnya itu, terus solusinya seperti apa? Kan ada solusi. Ayo. Yang ibu nilai itu nak, bukan kerja sendiri-sendiri ya. Cara kalian menyajikan laporan nanti yang ibu nilai. Ya. Terus kalian itu bekerjanya sendiri-sendiri atau berkelompok. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Ayo. Nah, itu bagus. Bekerja, menulisnya pun bergantian. Gimana? Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, sudah selesai. Masih ada yang belum? Masih ada yang belum? Masih. Kalau masih ada yang belum, kita tunggu sebentar temannya yang belum. Baru kita presentasikan ke depannya.
yang terakhir kelompok 5. Tunggu kelompok 4 dulu ya. Oke, sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita presentasikan ke depan. Silakan maju kelompok 1, 2, dan 3. Perwakilan, dua-dua aja. Perwakilan. Ayo, maju 2. Yang di belakang, kalau ada temannya yang bertanya, nanti kalian bantu jawab, ya? Beri jarak, beri jarak. Sini lagi, sini. Oke. Bantu jawab jika ada yang bertanya ya. Kalau ada yang bertanya. Ayo silakan kelompok 1. Baiklah. Sebutkan nama kelompoknya. Silakan presentasikan kelompok berapa kamu dan silakan dipresentasikan. Kami dari kelompok 1. Assalamualaikum dulu sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Manusia yang bermoral akan menghindari kegiatan ekonomi yang merugikan orang lain, seperti korupsi, monopoli, dan penipuan. B. Di antaranya melakukan tindakan rasional taat terhadap norma agama serta hukum yang berlaku dalam setiap kegiatannya. C. Maka kita memberikan tanggapan yang positif. Solusinya kita harus mengingatkan orang tersebut untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan cara yang baik dan benar. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
dan berlaku jujur dalam setiap kegiatannya. C. Membiarkan tanggapan yang positif. Solusinya kita harus mengingatkan orang tersebut untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan cara yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin Presentasikan kelompok kami. A. Akan menghindari kegiatan ekonomi yang merugikan orang lain beserta korupsi, monopoli dan penipuan. B. Melakukan tindakan korupsi taat terhadap norma agama dan hukum yang berlaku dan berlaku jujur dalam setiap kegiatan. C. Memberikan tanggapan yang positif dan harus mengingatkan orang tersebut untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan cara yang baik dan benar. Oke. Nah, itu sudah dipresentasikan. Ada yang bertanya? Ayo. Kalau ada yang mau bertanya, silakan Rewaldo atau Baby atau siapa yang mau bertanya. Indruansa. Contoh yang merugikan. Contoh interaksi yang merugikan. Nah, dia mau minta diperjelaskan contoh interaksi yang merugikan. Interaksi sosial itu tadi, ekonomi yang merugikan tadi. Ayo bantu temannya. Tidak jujur dalam. Ayo. Apa? Ada yang bisa menjawab? Tidak jujur dan jangan lihat ibu, lihat ke temannya. Tidak jujur dalam berdagang. Bagaimana Irwansyah? Nah, Sudah bisa dipahami? ya. Terus ada lagi contohnya. Ayo. Ada lagi? Tidak? Lihat terus untuk kelompok 1, 2, dan 3. Silakan maju kelompok 4 dan 5. Ayo, maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil dari kelompok A akan menghindari kegiatan ekonomi yang merugikan orang lain seperti korupsi, monopoli, dan penipuan. B. Melakukan tindakan rasional taat terhadap norma agama serta hukum yang berlaku berjujur dalam setiap kegiatannya. C. Orang-orang yang tidak melindungi wanita dalam kegiatan
baik. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Selanjutnya kalian pelajari tadi sosialisasi. Masukkanlah bukunya ke dalam tas. Bereskanlah bukunya. Silakan baca doanya. Salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan ambil tasnya dan silakan pulang. Tambah aja salim. Udah diam lo bentar. Udah angkat lo.